Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udhwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Para pemirsa, sedulur-sedulur semuanya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Pada kesempatan kali ini MKV TV melanjutkan kembali kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Kalau nama lengkapnya kitabnya Al-Adhkar Al-Muntakhobah min Kalami Sayyidil Abror, karangan Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi. Nah pemirsa, setelah pada pembahasan terakhir kemarin kita membahas mengenai bagaimana sayukianya orang yang berzikir itu dalam tempat yang sunyi, sepi, tempatnya juga bersih dan seterusnya. Nah, pada pembahasan ini kita akan melanjutkan pada sebuah kajian mengenai bagaimana ketika zikir kepada Allah yang berstatus sunnah itu berhadapan-hadapan dengan pilihan tentang sesuatu zikrun nas yang ingat kepada manusia yang berstatus wajib. Apa itu status wajib ketika ingat dalam konteks berhubungan dengan manusia atau hubungan horizontal ma'al makhluk? Kalau zikru itu hubungan vertikal ma'al khaliq, kalau hubungan sesama manusia dalam konteks ini adalah horizontal ma'al makhluk. Minna diantaranya idza sullima alaihi, ketika seseorang itu dalam kondisi lagi asik-asiknya berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, terus sullima alaihi, idza sullima alaihi, terus ada orang yang mengucapkan salam kepadanya, maka roddas salam, maka tetap wajib menjawab salam. Ingat, mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Tapi pahalanya tetap banyak yang sunnah, yaitu mengucapkan salam. Karena apa? Adanya wajib menjawab salam itu, adanya status wajib menjawab salam itu dilatar belakangi, dipicu adanya status sunnah mengucapkan salam yang statusnya mendahului sebelum adanya wajib. Jadi ketika kita sedang asyik-asyiknya berzikir, terus ada orang yang mengucapkan salam kepada orang yang berzikir tadi. Contoh, seperti saya sedang berzikir subhanallah, 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 baik di dalam batin atau di dalam hati. Tiba-tiba ada tamu, kalau zikirnya di rumah atau pas di masjid. Kalau ada orang yang bertanya atau minta tolong terus pakai salam dulu, assalamualaikum, maka zikirnya dihentikan dulu, roddas salam, maka wajib menjawab salam dulu, mengembalikan salamnya orang yang mengucapkan salam tadi itu, summa ada ila zikri, setelah menjawab salam, karena yang menjawab itu berstatus wajib, summa ada ila zikri, maka setelah itu boleh kembali lagi, sayukianya diharuskan untuk bisa kembali lagi untuk berzikir. Begitu juga wakadha idza atosa, begitu juga apabila lagi asik-asiknya berzikir ternyata ada orang yang bersin. Apa itu? Indau, di sampingnya orang yang berzikir itu atisun, orang yang bersin tadi, samaitahu, maka wajib mendoakan. Jadi kalau dilala ada orang yang bersin, hajing, alhamdulillah, maka orang yang berzikir tadi karena mendengar di sampingnya indau atisun, karena di sampingnya ada orang yang sedang bersin terus sudah mengucapkan alhamdulillah, maka wajib menjawab apa? Mengembalikan doanya, yarhamukallah, gitu. Setelah menjawab, karena si yang bersin tadi sudah mengucapkan alhamdulillah, si yang berzikir tadi sudah menjawab yarhamukallah, summa ada ila zikri, setelah itu dilanjutkan lagi berzikir. Begitu agungnya etika bergaul, tata cara dan kewajiban bagaimana yang baik ketika status zikir yang
ingat kepada Allah yang berstatus sunnah tadi itu, ketika seorang yang sedang berzikir ingat kepada Allah dalam waktu yang bersamaan, ada hakul adami, ada sesuatu perbuatan yang berhubungan dengan sesama hamba Allah, tetap harus dihentikan dulu. Berzikirnya ya dihentikan. Wa kadza idza sami'al khatiba, ketika ada seorang khotib menyampaikan khutbah Jumat, maka si yang berzikir tadi harus berhenti mendengarkan apa yang disampaikan oleh khotib. Malaikat aja mendengarkan khutbah Jumat, khutbahnya sang khotib. Wa kadza idza sami'al muadzina, begitu juga ketika kita atau seseorang itu sedang asik-asiknya berzikir, ternyata mendengar suara orang yang adzan, ajabahu fi kalimatil adzan, maka wajib bagi seseorang tadi itu yang sedang berzikir untuk berhenti dari zikirnya lalu menjawab suara adzan yang sedang dikumandangkan tadi. Jadi tidak boleh berzikir terus. Meskipun zikir itu berstatus sunnah atau sedang berhubungan dengan Allah. Sama dari sinilah, maka ketika ada seorang yang menjelang sholat qobliyah Jumat atau tahiyatul masjid bagi yang datangnya telat, sementara adzan Jumat sudah dikumandangkan, itu tidak diperbolehkan sholat qobliyah atau tahiyatul masjid dulu. Jadi lebih afdol mendengar adzannya muadzin. Jadi sama halnya berzikir kepada Allah itu juga baik, tapi ketika ada orang yang sedang mengumandangkan adzan, maka zikirnya harus berhenti. Dalam konteks ini berhentinya adalah berhenti terus menjawab sesuai dengan apa yang diucapkan muadzin. Wal iqomati, begitu juga ketika mendengar iqomah, otomatis ya zikirnya berhenti, karena status zikir itu sunnah, sholat itu adalah wajib. Summa ada ila zikrihi, setelah selesai otomatis selesai adzan, otomatis selesai iqomah, berarti selesai sholat. Summa ada ila zikri, lalu kemudian berzikir kembali lagi dilanjutkan. Wa kadza idza ra'a munkaron, begitu juga saat kita sedang asik-asiknya berzikir, terus ro'a mungkaron, melihat kemungkaran. Kemungkaran itu contoh ketika kita zikir di masjid, zikir dalam sendirian, apa itu berjamaah. Ternyata di samping kita yang sedang berzikir tadi itu ada sesuatu barang, tas, yang dimana tas itu sebenarnya miliknya orang yang sedang sholat. Ya kebetulan sholatnya sendirian, kita jangan terus berzikir subhanallah, subhanallah, padahal barangnya sudah diambil. Ini sebuah kemungkaran, makanya zikirnya harus dihentikan dulu. Azalahu, hilangkan yang namanya. Jangan sampai orang yang berbuat mungkar tadi itu dibiarkan. Jadi dihilangkan ini, dicegah. Hai, jangan diambil, itu tasnya orang yang sedang sholat. Meskipun kita sedang zikir, jangan vertikal ilahiyat terus, tapi horizontal al-makhluk. Ingat kepada manusia, dalam konteks adalah menyelamatkan harta manusia, termasuk menyelamatkan nyawa manusia juga penting. Bahkan sholat kita aja harus dibatalkan saat sedang sholat, terus ada orang yang minta tolong, kalau kita tidak menolongnya nyawanya akan terancam. Sampai begitu dalam kaidah fikih dan usul fikih dijelaskan ya. Au ma'rufan, begitu juga kita berhenti dari zikirnya itu jika dalam konteks untuk mengajak kepada kebaikan, melihat sesuatu yang baik, yang dalam hal ini kita disuruh untuk zikirnya harus dihentikan dulu. Jangan langsung ada orang tanya tempat wudhunya mana untuk putri atau putra, nggak bisa, dihentikan dulu. Arsada ilahi, untuk dalam rangka menunjukkan kepada tempat yang benar itu loh, sana ke sana. Begitu mulianya agama Islam itu, sehingga etika berzikir kepada Allah dengan etika berzikir mengingat kepada sesuatu yang berhubungan dengan manusia tetap didahulukan dalam konteks berzikir, zikrun nas, mengingat kepada manusia. Ya, kami kira cukup. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Kita lanjutkan kembali pada kajian
tema-tema selanjutnya dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi Al-Muntakhaba min Kalami Sayyidil Abror ini. Kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq, wallahul musta'an, wa ilahi tuqlan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.